Oke, halo bro, perkenalkan saya Fatah. Di video kali ini kita akan membahas tentang keunikan INFP 4W5. 4W5. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu dulu, jika teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan seputar INFP 4W5, bisa taruh di kolom komentar, uh, atau DM. Nanti saya sertakan Instagram saya. Oke? Lalu kita membahas keunikan INFP 4W5. INFP pada dasarnya memang terkenal dengan keunikannya. Tidak terkecuali yang 4W5. Itu juga sama. Mereka unik secara alami ya, karena memang orangnya idealis. Lalu yang kedua, mereka tidak ingin berpura-pura. Mereka menjadi dirinya apa adanya. Itu bagi INFP yang memang sudah sadar akan dirinya sendiri bahwa dia memang berbeda. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Begitu. Namun di sini saya akan coba jelaskan lagi tentang INFP, khususnya INFP 4W5, tipe free spirit atau the bohemian. Yang pertama, keunikan INFP 4W5 yang pertama yaitu tebakannya seringkali benar, namun tidak dapat menjelaskan secara teoritis. Ini sering terjadi ya. Misalkan dalam hidup saya itu ketika teman saya melakukan suatu hal, ini saya ceritakan sedikit. Beberapa waktu yang lalu teman saya mendekati, teman saya ini laki-laki ya, teman saya laki-laki mendekati sebuah cewek, seorang cewek. Entah kenapa saya merasa caranya ini tidak akan disukai oleh cewek itu. Berdasarkan cerita dia, teman saya itu, ceweknya yang begini begitu, dengan cara yang dilakukannya, menurut saya cewek ini akan ilfil dengan teman saya. Dan ternyata benar. Setelah mereka ketemuan, saya mengira ketika ketemuan kan layaknya seorang pria ya. Seorang pria kebanyakan menginginkan di awal itu sesuatu yang wah, dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan hati si cewek. Menurut saya, cewek ini akan ilfil karena si cowok gak jadi dirinya sendiri. Begitupun saya merasa bahwa teman saya ini terlalu berpura-pura. Dia gak jadi dirinya sendiri. Dia mungkin, saya kurang tahu ya, entah dia belajar dari mana trik-triknya untuk mendapatkan hati cewek, tapi menurut saya itu sangat tidak realistis. Dan untuk seseorang tipe cewek seperti yang ingin dia dapatkan, itu tidak masuk. Lalu ketika teman saya ini bercerita kepada saya mengatakan bahwa ya, saya sebetulnya sudah menebak itu. Dan tebakan saya itu seringkali benar, karena mungkin itu datang dari intuisi. Namun ketika ditanya, kok kamu bisa tahu? Saya untuk menjelaskan suatu hal itu secara teoritis agak kesulitan.
Mungkin itu juga banyak dialami oleh para INFP, khususnya 4W5, mengalami hal yang sedemikian rupa. Seringkali tebakannya benar, datang dari intuisi mereka, namun ketika menjelaskan itu sulit. Itu salah satu problem tersendiri menurut saya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bergaya sesuai dengan hal yang diinginkan, bukan mengikuti tren. Nah, ini menurut saya sangat relate dengan kehidupan INFP, khususnya 4W5, karena tipe bohemian. Kami, atau saya saja, saya ketika menghadiri suatu acara atau apapun, saya ingin suatu hal yang memang benar-benar mencirikan diri saya. Ketika teman-teman saya menggunakan misalkan kaos itu yang harus bermerek, atau misalkan jaket bermerek dan lain-lain, saya justru menggunakan kaos oblong, polos. Ini karena suatu hal, ya, saya ingin mix and match pakaian saya, style saya dengan gaya saya sendiri, tidak ikut-ikut orang lain. Ketika saya melihat orang lain, oh ini antara si A dengan si B itu mungkin sama, gayanya sama, pakaiannya sama, kadang outfitnya juga sama gitu, persis kadang. Itu lucu sekali menurut saya. Nah, untuk INFP tipe bohemian 4W5 ini, dia kadang tidak ingin meniru sesuatu walaupun itu sedang ngetren ya. Nggak tahu itu positif atau negatif, silahkan yang menilai. Namun menurut saya perbedaan itu sudah pasti atau umum bagi INFP 4W5. Yang ketiga yaitu pikirannya sangat kacau. Yang saya maksud ini apa? Bukan kacau lalu tidak menyelesaikan masalah apapun atau berbicara sesuka hati dan tidak sesuai dengan topik gitu, bukan seperti itu. Yang saya maksud yaitu pikirannya anti mainstream, seringkali seperti itu. Ketika seseorang mengatakan A, pendapat orang A semua, bisa jadi pemikirannya ini bisa berbeda sekali. Contohnya pemikirannya C tadi, lo kok bisa? Nah, ini INFP ternyata memahami segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ini bisa jadi kelebihan apabila sedang mengalami kebuntuan dalam mengatasi masalah. Seorang INFP ini bisa membantu dengan pemikirannya yang out of the box, anti mainstream ini. Dan kacau karena terlalu banyak input ke dalam dirinya, ke dalam pikirannya itu sangat-sangat banyak. Dia bisa dari sudut pandang A, B, C, D, E semuanya masuk dan nanti dijadikan kesimpulan. Nah, kebanyakan seperti itu. Oke, sekian dulu keunikan INFP ini. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan, boleh kembali lagi. Boleh kolom komentar atau DM Instagram saya. Itu akan sangat membantu dan saya sangat-sangat berterima kasih. Oke.